Menyanyikan Mars Keluarga Berencana, hadirin tetap berdiri. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana bersahabatnya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana bersahabatnya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Hadirin dipersilakan kembali duduk. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, demi kelancaran kegiatan kita siang ini, marilah kita memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri yang terhormat, kepada Bapak Dr. Hasto Wardoyo SPOGK, Kepala BKKBN yang terhormat Bapak Panglima TNI, yang terhormat Bapak Kapolri, yang terhormat Bapak Kasat, yang terhormat Bapak KSAU, yang terhormat Bapak KSAL, yang terhormat Bapak dan Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para hadirin yang kami muliakan. Perkenankan saya membacakan doa agar pelaksanaan acara ini mendapat rahmat dan hidayah sehingga berjalan lancar, aman, dan sukses. Marilah menundukkan kepala sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemudahan segala urusan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan rahmat dan hidayah-Mu pada kami semua yang selalu tunduk dan patuh kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kelancaran, kesuksesan pada acara yang kami gelar pada siang hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah ibu-ibu dan bapak kami yang memberi tauladan dalam mencegah stunting untuk kebaikan generasi anak-anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan terimalah amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara talk show dan penghargaan inspirator penggerak cegah stunting. Acara ini diselenggarakan oleh Tribun Network Kompas Gramedia bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Acara ini bertujuan untuk menginspirasi dan menggerakkan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama pemerintah mencegah stunting.
dilaksanakan di Studio 1 Kompas TV Jakarta. Mari kita sambut pembawa acara kita, Glory Oyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang dalam talk show dan juga penghargaan Perempuan Inspirator Penggerak Cegah Stunting. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Kita pada hari ini tentu akan menyaksikan bersama penghargaan kategori Perempuan Inspirator dan Penggerak Cegah Stunting. Juga nanti kita akan berbincang dan berdiskusi dalam talk show dengan narasumber-narasumber yang istimewa. Namun Bapak Ibu, izinkan terlebih dahulu sebelumnya saya Glory Oyong untuk menyapa terlebih dahulu tamu undangan dan narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Menara Kompas. Yang terhormat Profesor Dr. Honoris Causa Haja Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan BRIN, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selamat siang Ibu Megawati, terima kasih sudah hadir. Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati SEMSI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Selamat siang Ibu Bintang, terima kasih sudah hadir. Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK, Kepala BKKBN. Pak Hasto, selamat siang. Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi MA PhD, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selamat siang Prof. Yudian. Ibu Heverita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang. Selamat siang, Ibu sudah hadir, terima kasih. Ibu Emi Nur Jasmin, Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia. Ibu terima kasih sudah hadir. Bapak dan Ibu pejabat tinggi Madya dan Pratama yang hadir dalam kesempatan ini, selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mitra-mitra BKKBN yang hadir pada kesempatan siang hari ini, terima kasih. Yang juga kami hormati CEO Kompas Gramedia, Bapak Lilik Utama. Selamat siang Bapak Lilik Utama. CEO KG Media, Bapak Andi Budiman. Terima kasih. CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi, News Director Tribun News Feby Mahendra Putra. Pak Feby, terima kasih sudah hadir. Dan tentunya kami ingin menyapa Direktur Sales Tribun Network Hadrianus Cipyantoro. Pak Hadrianus, selamat siang. Vice CEO KG Media dan juga yang sudah tidak asing Bapak Rikat Bagun sebagai Presiden Direktur Kompas TV juga, selamat siang. Dan kami juga ingin menyapa seluruh pemimpin redaksi media yang hadir dalam kesempatan ini. Dan juga tentunya perwakilan Kepala Biro Tribun di berbagai provinsi di Indonesia. Dan tentunya yang kami cintai rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat siang. Saya ingat sekali pesannya Pak Hasto, kalau bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa, kita harus bangkitkan kembali semangatnya. Jadi boleh kita sama-sama ya meneriakan salam yang sama-sama sudah kita latih dan gemakan terus-menerus. Salam Pancasila. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Sekali lagi, salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Kurang pas kalau kita belum gemakan kembali ya. Boleh sekali lagi Bapak Ibu ya. Salam Pancasila. Salam BKKBN. Itu keren. Salam genre. Salam remaja genre, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian untuk mengawali acara penghargaan Perempuan Inspirator dan Penggerak Cegah Stunting. Marilah terlebih dahulu kita akan dengarkan sambutan dari CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi. Kami silakan.
Selamat siang, salam sejahtera, salam Pancasila. Izin Bu Mega. Tahun 98 saya meliput Ibu Mega sebagai pejuang besar. Dan hari, tepuk tangan dulu. Saya masih ingat Bu, pidato itu tahun 98 tuh, sebagai wartawan. Hari ini saya mau menyambut Ibu Mega sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Tepuk tangan untuk Ibu Mega. Terima kasih Bu. Para pimpinan TNI dan Polri yang hadir, Ibu Menteri, kemudian terkhusus ini Profesor Kiai Yudian, kemudian Pak Hasto tentu saja Kepala BKKBN, para Kepala Badan dan Deputi, pimpinan lembaga pemerintahan, yang terhormat para kader, para jenderal BKKBN dan para mahasiswa yang kami hormati. Ya. Tentu saja Pak Lili, boleh berdiri dong Pak Lili biar teman-teman mahasiswa kenal. Ini Pak Lili Utama CEO Kompas Gramedia. Ada teman saya di media yang kelola media, Mas Andi Budiman, boleh berdiri. Ini CEO KG Media. Terus ada sesepuh kami di Kompas ya, Pak Rikat Bagun. Ini yang pemilik gedung, coba berdiri dulu Pak Rikat Bagun. Ya. Teman saya di tribun Mas Febi yang akan memimpin acara ini sebentar, terus Mas Cipto. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, 1 dari 5 anak menghadapi masalah stunting. Ini saya belajar dari Pak Hasto, nanti tolong koreksi ya Pak Hasto. 1 dari 5 anak usia 2 tahun. Kenapa stunting bermasalah? Karena stunting itu mengalami masalah gangguan gizi yang dampaknya pada pertumbuhan fisik dan pertumbuhan intelektual. Jadi ini berbahaya sekali kalau 1 dari 5 anak menghadapi masalah stunting. Karena itulah Tribun Network bekerja sama dengan BKKBN menyelenggarakan kegiatan cegah stunting di 35 daerah di mana ada Tribun dan tentu juga pasti ada BKKBN. Dan kata Ibu Ida, dimanapun ada BKKBN mesti ada bidan ya. 400.000 bidan di seluruh Indonesia dan 200.000 diantaranya mengurusi stunting kan gitu Ibu Ida ya. Kemudian kami kasih hashtag, ini istilah anak muda, cukup 2 telur. Kenapa? Karena kalau anak-anak itu makan makanan yang bergizi, kita bisa menyelamatkan mereka dari masalah stunting. Terus Pak Hasto ditantang nih, kalau sumbang daging boleh, boleh. Tapi kata Pak Hasto jangan cuma ngejek Bu, kenapa nggak sumbang aja, ya kan? Jadi 2 telur pun sudah cukup. Kami memberikan 2 telur setiap hari selama 6 bulan untuk anak risiko stunting di usia 6 dan 20 sampai dengan 24 bulan. Mengajak para donatur menjadi kakak asuh dengan target 1.000 kakak asuh. Hingga kini sudah tercatat 790 kakak asuh yang membantu 800 anak risiko stunting di 34 provinsi di Indonesia. Pada saat ini Tribun menyelenggarakan social movement dengan membagikan telur. Kami mendapatkan informasi di lapangan mengenai tokoh-tokoh inspirasi para ibu untuk mencegah stunting. Tokoh tersebut adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya. Seorang ibu dengan pengaruh yang begitu besar memberikan perhatian pada masalah strategis bangsa ini yaitu stunting. Menginspirasi para pejabat dan para pengusaha, kader partai, para aktivis untuk bersama-sama mencegah stunting. Pada siang ini kami dengan bangga akan memberikan penghargaan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri bersama beberapa tokoh yang menjadi penggerak cegah stunting di negara ini. Tribun Network akan terus melakukan upaya mendorong pencegahan stunting di seluruh Indonesia
untuk bersama-sama pemerintah menurunkan angka stunting menjadi hingga 14%. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua, kehadiran adik-adik mahasiswa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Pancasila. Ya. Terima kasih Bapak Dahlan Dahi, dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Mari kita sambut bersama Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salamnya mahasiswa masih belum kompak. Izin Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, kami akan mengulang salam dari anak-anak remaja kita, mahasiswa. Kalau saya bilang salam genre, jawabannya salam. Ya, remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Salam genre. Remaja genre, genre Indonesia, salam Pancasila. Ya, tepuk tangan dulu untuk adik-adik kita. Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri yang hadir di tengah-tengah kita, yang kita muliakan, dan juga hadir di sini Bapak Menteri Kesehatan. Terima kasih Bapak dan juga Ibu Menteri, Ibu Bintang, Ibu Wali Kota, kemudian juga Prof. Yudian yang juga hadir di tengah-tengah kita, Ketua IBI, Ibu Emi yang luar biasa juga hadir di tengah-tengah kita, kemudian juga para deputi yang tidak saya sebut satu persatu, dan juga dari perwakilan dari TNI dan Polri yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan terlebih sebagai tuan rumah ini yang luar biasa, CEO dari Kompas Gramedia, Pak Lili Utama, terima kasih Bapak. Kemudian juga dari CEO dari Kompas Gramedia, Pak Andi juga hadir. Dari Tribun Network ini Pak Dahlan yang luar biasa selalu mensupport kita bersama semuanya. Dan juga Direktur Tribun Network, Pak Febi, dan juga semua jajaran pimpinan dari Kompas dan dari Tribun yang tidak saya sebut satu persatu, para tamu undangan yang berbahagia, dan terlebih kepada adik-adik mahasiswa yang luar biasa, yang masih muda-muda, yang luar biasa. Ibu Megawati dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi salam genre itu begini, artinya mohon izin kami sampaikan ini 30, artinya adik-adik mahasiswa itu bersumpah, 1, tidak akan kawin pada usia muda, 2, 0, tidak akan kawin di luar nikah. Ya, awas kalau sudah bersumpah melanggar sumpah ya, karena sumpahnya di depan Ibu Megawati ini nggak main-main itu. Jadi, kemudian yang ketiga ini baru Ibu, jadi izin kami sampaikan ini atas dukungan Prof. Yudian, terima kasih. Yang ketiga ini tidak narkotika, no nafsa, dan kemudian sekaligus tidak juga terorisme. Ini sungguh luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik kita ini. Jadi kemarin izin Ibu dideklar ini sumpah yang ketiga ini dideklar di Palembang di depan 10.000 kepala daerah dan jajarannya di Palembang. Kemudian disaksikan oleh para menteri dan juga lembaga yang hadir pada waktu itu. Sehingga di Hari Keluarga Nasional sudah kita deklarasi bahwa remaja juga anti terorisme. Ini menjadi satu sumpah kita. Dan dihadiri Pak Prof. Yudian, kemudian juga dihadiri dari Prof. Riko dari Badan Anti Terorisme. Oleh karena itu sudah menjadi sumpah yang sah dan resmi. Salam genre. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kemudian kita bisa dihadiri oleh para
pejuang dan juga para tokoh juga yang memberikan inspirasi kepada kita terkait dengan percepatan penurunan stunting. Dan hari ini adalah memang penghargaan untuk kaum perempuan yang sungguh luar biasa. Saya mohon tepuk tangan dulu untuk ini ibu-ibu yang luar biasa. Ibu Haja Megawati Soekarnoputri telah memberikan contoh pada kita. Saya ada slide-nya ini, beliau awal sebelum kita ada perpres stunting, beliau menyampaikan pada kita bahwa jangan makan hanya mie saja itu. Itu menjadi bahasa yang sangat simpel Ibu, dan kemudian menjadi bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh kita semua. Terus disambung Pak Menkes itu mengingatkan kita, sudahlah pokoknya sehari itu telur 1 atau 2 sudah cukup itu. Nah, alhamdulillah hari ini baik peringatan dari Ibu Megawati dan juga Pak Menkes, dua-duanya itu kita jadikan jargon. Jadi bahwa kita kemudian bergerak untuk kemudian kita bisa menurunkan stunting. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih. Juga Ibu Mega telah membuat resep makanan ini yang didukung Bu Ita, Bu Bintang dan semua jajarannya, yang kemudian resep makanan ini sangat sederhana, makanannya lokal, ada di seluruh Indonesia. Sehingga peran-peran ibu-ibu ini sungguh luar biasa, dimulai dari Ibu Megawati, kemudian ibu-ibu yang lainnya tergerak semuanya. Dan ini tidak mengenal kalangan apa saja boleh, kita bersama-sama semuanya. Dan memang tentu pangan nasional itu menjadi harga hidup bangsa. Artinya Bung Karno mengatakan hidup mati kita itu ya tergantung pangan nasional. Nah itulah makanya kemudian kita dalam hal ini sangat merawat produk lokal, panganan lokal yang bisa menjadi bagian yang sangat penting dalam percepatan penurunan stunting. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya memang ada survei dari BKKBN itu tentang perempuan, ya mungkin slide di awal tentang perempuan. Ini menunjukkan bahwa ternyata peran di keluarga itu, perempuan itu sangat dominan sekali. Yang menentukan belanja perempuan, perencanaan perempuan, yang mau pinjam utang aja yang menentukan juga perempuan. Saya itu sampai tidak percaya hasil ini. Yang mengasuh anak juga perempuan. Saya itu ada beberapa item itu semua yang dominan perempuan. Yang tidak perempuan dominan itu cuma yang paling belakang itu. Itu adalah berpikir positif. Laki-laki itu hanya menang berpikir positif saja. Itu aja menangnya cuma 1% lah kira-kira. Jadi tapi semua didominasi oleh perempuan. Ini suatu kenyataan. Ini yang kami tanya itu 2.600 responden. Jawabannya begitu. Saya kaget betul. Oh ternyata luar biasa perempuan. Maka kami kepada Kompas dan juga Tribun, kami terima kasih sekali hari ini memberikan penghargaan kepada perempuan-perempuan. Ini luar biasa. Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada Bu Emi, Bu Bidan yang luar biasa bagian dari perempuan, karena hari ini bidan-bidan itu perempuan semua. Ya. Saya sering tidak berlebihan untuk memuji bidan, tapi memang saya sering katakan bahwa bidan bukan segala-galanya, tapi tanpa bidan BKKBN tidak ada apa-apanya. Sehingga di seluruh Indonesia itu ada 300.000 lebih yang bergerak untuk menjadi tim pendamping keluarga untuk percepatan penurunan stunting. Baik bidan yang saya utamakan Pak Menkes yang non PNS, karena yang PNS pekerjaannya sudah sangat over sehingga yang non PNS, sehingga itu menjadi tim pendamping keluarga. Oleh karena itu tidak berlebihan, saya kira kami berterima kasih Kompas dan Tribun memberikan penghargaan kepada bidan yang hari ini Bu Emi juga hadir, dan juga Bu Wali Kota kita ini pinter masak luar biasa. Dan di mana-mana beliau terkenal membuat masakan yang enak dan mengandung gizi yang seimbang. Makanya kami ucapkan terima kasih. Dan dalam membuat buku bersama Ibu, Bu Bintang dan Bu Wali Kota, saya kira perannya luar biasa. Kami ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga penghargaan dari Kompas yang sudah memberikan apresiasi kepada beliau-beliau. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sebetulnya mengasuh keluarga itu amanat Undang-Undang nomor 10 tahun 92. Ada 8 fungsi keluarga, mulai dari fungsi agama sampai fungsi lingkungan, fungsi pendidikan dan seterusnya. Meskipun kalau orang tua kita sebetulnya sederhana,
Orang tua kita dulu bilangnya sederhana, secara budaya cuma memberi nasihat asah, asih, asuh. Itu sudah clear sebetulnya. Mau cerita dari Friedman atau teori-teori yang tinggi-tinggi, sebetulnya sudah ada di budaya kita itu. Asah, asih, asuh. Mau mengasah itu biar cerdas, biar tajam diasah. Itu mengasihi ya cinta kasih. Ada fungsi cinta kasih di keluarga. Asuh tuh, mengasuh itu ya memberikan rumah, memberikan makan, itu semua sudah ada. Sehingga sebetulnya kalau kita menghayati pesan para leluhur kita, sebetulnya masalah stunting ini juga sudah bisa terselesaikan. Hanya kita sering teorinya tinggi-tinggi, tapi kemudian pelaksananya justru kita itu kurang mendarat itu. Slide next ya. Kami mohon izin Ibu, saya mau sedikit curhat ini selain masalah stunting, ternyata mohon izin dan saya memang perceraian juga meningkat pesat Ibu di akhir-akhir ini. Jadi sampai tahun 2022 ini kami sedih karena yang bercerai itu lebih dari 500.000 setiap tahunnya. Padahal yang nikah itu hanya 1,9 juta setiap tahun. Nah ini juga peran ibu-ibu sangat penting sekali karena 75% yang minta cerai itu perempuan, ini mohon maaf ini 75% itu dari perempuan. Ini bukan berarti perempuannya yang tidak benar, bapak-bapaknya yang nggak benar ini karena berarti bapak-bapak itu kurang tanggung jawab itu ya. Sampai membuat istri tidak nyaman itu minta cerai. 75% itu bapak-bapak, ibu-ibu yang minta cerai. Dan pada pengamatan lebih lanjut di slide berikutnya ini ternyata mayoritas ibu yang minta cerai itu alasan pertama adalah apa ya? Mereka ini konflik kecil-kecil berkepanjangan. Jadi ini adik-adik genre yang nanti akan membentuk keluarga, ingat ya, hubungan antara suami dan istri ini harus dengan perasaan, jangan dengan logika. Kalau dengan perasaan itu dengan logika berdebat terus, mencari solusi dengan perasaan. Bukan mencari kemenangan loh, kalau mencari kemenangan dengan logika. Tapi kalau berdebat dengan logika, adanya konflik berkepanjangan. Ya, kita dicontohkan kemarin itu kalau kita enggak senang sama istri kita karena enggak senang sikapnya, itu jangan diungkapkan dengan logika, dengan perasaan saja. Ma, saya lebih senang kalau mama itu kalau saya pulang, saya dibikin minum seperti 2 minggu yang lalu itu loh. Saya senang sekali itu. Wah itu istrinya tersentuh kalau begitu. Tapi kalau ngomongnya, oh tidak menghargai saya itu sudah kerja cari uang, kamu enak-enak saja di rumah itu. Lah itu perang kalau itu, saya juga nyuci bajumu semua saya. Wah itu berdebat jadi, ini logika yang dikedepankan, bukan perasaan. Jadi kalau mau cari solusi dengan perasaan, ya tapi kalau cari menang-menang pasti pakai logika. Tapi dalam keluarga itu enggak boleh pakai logika rupanya, harus pakai perasaan. Dan itulah kita memperlakukan perempuan dan juga tentu laki-laki juga penuh dengan perasaan itu lebih baik. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, tahun 2021 tetap alasan pertama adalah uring-uringan, konflik kecil-kecil. Alasan kedua baru masalah ekonomi. Alasan ketiga baru meningkatkan meninggalkan salah satunya meninggal itu atau pergi. Nah, baru yang lainnya KDRT memang urutan 4 Bu Bintang, KDRT urutan keempat ya. Jadi sebetulnya stunting juga sangat dipengaruhi oleh kebahagiaan dalam keluarga, sehingga kami juga titip ini dan juga mohon arahan nanti dari Ibu Megawati Soekarno Putri untuk apa baiknya terhadap keluarga yang harus kita perbuat agar perceraian ini juga menurun. Slide berikutnya. Ini peran perempuan yang tadi, tim pendamping keluarga di seluruh Indonesia ada 600.000 yang siap untuk mendampingi keluarga. Dan teman-teman Tribun di daerah membagi telur, kami terima kasih tim pendamping keluarga mendampingi telur-telurnya yang dari Tribun ini. Ini tepuk tangan dulu kepada Tribun yang kampanye telur itu. Ya kemarin izin Ibu Tribun tanya ke saya, ini telurnya kok 2, jangan-jangan nanti ada hubungannya nomor 2, nomor 1. Saya bilang, sudahlah 1 juga boleh, 2 juga boleh, 3 juga boleh telurnya. Jadi ini Pak Menkes waktu itu berharap ya 1, 2 telur itu sudah cukup gitu. Jadi akhirnya muncullah angka 2, tapi tidak ada hubungannya sama sekali loh ini dengan masalah politik gitu ya. Jadi oleh karena itu semua boleh. Ya ini jadi masalah ini di tahun-tahun ini. Slide berikutnya ya. Nah, Ibu mohon izin dan juga Bu Bintang, memang kami terima kasih pada Bu Bintang dan beliau sangat mensupport bahwa kawin usia muda sangat berbahaya. Kematian ibu, kematian bayi tinggi, salah satunya karena bayi lahir tidak bisa.
panggulnya perempuan itu kalau belum 20 tahun, diameternya belum 10 cm. Iya, sementara Tuhan itu menciptakan diameter kepala itu berapa? 9,8, 9,9. Itu Tuhan yang menciptakan, bukan dokter kebidanan seperti saya, bukan. Hanya mengintip saja saya itu. Iya. Ngintip tapi masa dispo ke Pak Dahlan nggak berani juga Pak Dahlan. Atau ikut ngintip itu nggak berani. Nah, itu artinya apa? Ya Tuhan sudah dengan hukum keesaan Tuhannya, ya nikahlah 20 tahun sebetulnya. Pas. Itu panggulnya 10 cm, diameter kepalanya 9,9. Terus gimana coba? Tuhan kan sudah mengaturnya pas itu. Karena sudah diatur dengan serapi mungkin. Sehingga jangan ngeyel gitu loh. Maksud saya kalau nikah itu ya jangan terlalu muda, itu ada alasannya. Slide next. Nah, next slide ya. Jadi banyak kematian ibu Pak Menteri yang karena salah satunya robek jalan lahirnya karena masih belum cukup sebetulnya. Jadi akhirnya perdarahan, itu yang paling banyak juga. Slide next. Nah ini next, kalau orang nikah terlalu muda, itu ternyata tulangnya ibunya diambil sama bayinya. Setelah diambil sama bayinya, ibunya tidak tambah panjang dan tulangnya keropos. Sehingga besok kalau usia 50 tahun menopause, perempuan itu jatuh di kamar mandi aja patah tulangnya. Gara-gara dulu sudah hamil di usia 16 tahun, 17 tahun. Suaminya yang menghamili itu enggak ngerti bahwa patah tulangnya itu gara-gara dihamili dulu itu, ya dia enggak ada hubungannya, kesannya enggak ada. Padahal gara-gara umur 15 tahun sudah dihamilkan, akhirnya umur 50 tahun mudah kepleset, mudah patah tulang karena osteoporotik. Sebetulnya alasannya jelas, ini bukan alasannya dokter ya, ini Tuhan yang membuat. Makanya mohon izin Ibu, pekerjaan saya sejak kecil itu angon kerbau, angon sapi. Kalau sapi itu kalau tanduknya itu ada geretan satu, ini hamil sekali. Karena waktu hamil dulu diambil sama pedet, sama bayinya itu. Kalau hamil 2 kali, bunting 2 kali, geretnya 2. Itu. Jadi Tuhan itu sudah memberi apa isyarat kepada kita semua bahwa luar biasa sebetulnya kita itu cuma disuruh melahirkan generasi yang tidak lemah, yang cerdas, kemudian tidak stunting. Ya, slide next. Nah, mohon izin ini yang terakhir bahwa ternyata kita melarang untuk mencegah stunting itu jangan nikah terlalu muda. Tadi sudah di depan, kemudian jangan nikah terlalu tua. Ya, karena di atas 35 tahun kita sudah tua. Ya, Pak Dahlan umurnya berapa ya? Tapi kita ini udah jauh tuanya karena manusia diciptakan oleh Tuhan itu puncak kejayaannya 32 tahun. Begitu 32 tahun menurun osteoporosis, mengalami apoptosis sel-selnya. Kemudian usia 35 tahun berarti udah 3 tahun meninggalkan masa kejayaannya. Sehingga kalau hamil umur 35 tahun sebetulnya sudah tua tapi hamil. Clear alasannya. Dan itu Tuhan yang bikin, bukan dokter juga, bahwa puncak kejayaan kita itu 32 tahun. Nah, oleh karena itu saya kira jangan terlalu tua, jangan terlalu muda, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering humal hamil itu membuat apa ya, menurut saya mohon maaf ya, jadi spacing itu sangat erat dengan stunting, jarak yang terlalu dekat itu kemudian stuntingnya tinggi. Makanya saya membantu sepenuhnya Pak Menteri Kesehatan untuk supaya ini orang-orang hamil itu jaraknya ya 3 boleh, tapi jaraknya ya 3 tahun. Ya, Prof Yudian, Pak Kiai tentu di dalam Al-Quran nanti kalau salah saya diluruskan 30 bulan Pak. WHO 36 bulan. Ya, kalau sudah itu ya sudah bagus. Ya. Slide next. Nih yang terakhir, perempuan memang menjadi wadahnya pertumbuhan embrio yang luar biasa. Ini adik-adik yang nanti mau hamil ingat, telat menstruasi 1 minggu, 1 bulan, itu saya sebagai dokter menghitung hamil 8 minggu. Dan hamil 8 minggu di angka 8 itu sudah lengkap, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, dan pipi, sudah ada semuanya. Ya. Jadi jangan main-main seks bebas, kemudian akhirnya hamil unwanted pregnancy, extramarital pregnancy, akhirnya pingin menggugurkan, alasannya baru telat menstruasi 1 bulan. Padahal 1 bulan sudah lengkap semuanya seperti itu. Kalau di USG sudah bisa dada-dada bayinya itu. Ya, hanya Anda aja enggak tahu. Itu mau diaborsi. Ya, itu kan terlalu kejam ya. Ya, slide next. Ibu Megawati dan Bapak Ibu hadirin saya hormati, yang terakhir Tuhan itu juga sudah pas sekali ubun-ubun kita, otak kita itu ditutup 1000 hari, 24 bulan.
Dan kita juga diminta, itu Prof. Yudian, sempurnakanlah menyusui 24 bulan. Di balik itu Tuhan menutup ubun-ubun kita 24 bulan. Sejak itulah otak sudah tidak banyak tambah lagi. Sehingga kalau kita 1000 hari kehidupan pertama itu clear, jelas bahwa itulah perjuangan untuk melahirkan generasi yang cerdas, sehat, dan juga tentu berkualitas. Oleh karenanya kami sekali lagi terima kasih kepada Tribun, kepada Kompas yang sudah terus kampanye terus untuk 1000 hari kehidupan pertama. Dan ingat, template manusia memang diciptakan di 1000 hari kehidupan pertama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Tribun dan Kompas, dan juga kami ucapkan selamat kepada penerima penghargaan, dan saya kira peran-peran beliau sungguh luar biasa. Kami terima kasih sekali kepada Ibu Hajah Soekarnoputri, Megawati Soekarnoputri untuk terus mengawal kami dan seluruh jajaran dan semuanya sampai ke pelosok-pelosok untuk supaya kita bisa mengentaskan stunting dan mengutamakan kemampuan sendiri. Kalau Bung Karno bilang opor-opor bebek mentas suka awake dewek, ya kita itu bisa lah gitu, tidak harus tergantung produk asing, produk dari mana-mana, tapi bisa dari kita sendiri. Terima kasih, ada banyak kekurangan kami, mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN, hidup berencana itu keren. Salam genre, remaja genre, genre Indonesia yang berencana. Awas, begini jangan digosok-gosok ya, gini aja ya. Salam Pancasila. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga Bapak Suprayoga dari Sekretariat Wakil Presiden sudah hadir, terima kasih Bapak. Bapak Ibu sekalian, mari kita segera masuk ke dalam sesi penyerahan penghargaan Perempuan Inspirator dan Penggerak Cegah Stunting. Sebelumnya marilah kita bersama menyaksikan video berikut ini. Bapak Ibu sekalian, marilah dengan semangat dan penuh sukacita kita sambut untuk naik ke atas panggung para penerima penghargaan. Mereka adalah para perempuan inspirator penggerak cegah stunting. Yang terhormat Wali Kota Semarang, Ibu Heverita Gunaryanti Rahayu. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia, Ibu Emi Nurjasmi. Silakan Ibu. Sedianya Ibu Diah Erwanti Trisnamurti Hendriati Hendro Priyono juga menerima penghargaan ini, namun beliau sedang di Brunei Darussalam sehingga akan menerima di kesempatan selanjutnya. Bapak Ibu, untuk memberikan penghargaan di atas panggung, kami mengundang Bapak Dahlan Dahi selaku CEO Tribun Network bersama dengan Bapak Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network untuk memberikan penghargaan. Kami turut mengundang Bapak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN untuk menyaksikan pemberian penghargaan ini. Bapak Dahlan untuk berkenan boleh memberikan penghargaan, dan Bapak Feby untuk menyerahkan sertifikat penghargaan. Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan bersama untuk sosok perempuan-perempuan hebat yang juga menjadi
dan juga penggerak untuk pencegahan stunting. Berikut ini. Kami mengundang untuk naik ke atas panggung Bapak Dahlan Dahi untuk mengumumkan dan menganugerahkan penghargaan ini. Kami silakan. Bapak dan Ibu sekalian, dengan bangga Tribun Network memberikan penghargaan perempuan inspirator dan penggerak cegah stunting kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno. Sebagai tokoh inspirator dan penggerak cegah stunting. Terima kasih banyak Ibu untuk semua yang sudah dilakukan menginspirasi kita semua. Dan kami persilakan untuk terlebih dahulu memberikan keynote speech dalam anugerah penghargaan yang indah ini. Ibu kami persilakan untuk boleh memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Kalau tadi telah diperkenalkan salam Pancasila. Tapi karena saya tadinya tidak begitu mengetahui audiensnya ini siapa. Ternyata betul-betul generasi muda bangsa. Jadi saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Tentu banyak yang sudah tahu saya disebut Presiden kelima. Tetapi sebenarnya saya ini wapres juga ke-8. Ya, lalu 3 kali anggota DPR. Lalu, nah ini kenapa adik-adik mahasiswa, saya ini mungkin satu-satunya perempuan loh di Indonesia yang gelar akademiknya itu setumpuk
2 profesor, 9 doktor honoris causa, dan masih lagi menunggu karena COVID, maka ini mau masuk lagi 1, jadi kemungkinan ada 6. Jadi bukan maksud untuk menyombongkan diri, bukan, tetapi maksud saya perempuan Indonesia itu bisa seperti saya, karena saya ini contoh bagi kalian semua, bahwa kalau perempuan itu merasa, seringkali saya bertemu mahasiswa lalu sepertinya, ya ibu kan saya apa bisanya, sangat lemah. Padahal saya selalu menulis dan mengatakan dalam hukum Indonesia bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Nah, jadi karena saya disuruh pidato, saya tadi dibisiki, biasa ibu hanya dapat 15 menit, padahal saya bisa sampai 3 jam. Jadi ya sudah, turut aturan, ya cuman 15 menit. Jadi saya sendiri bingung mesti apa sebetulnya saya sampaikan. Tapi karena materi pada hari ini adalah masalah stunting, saya tentu ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Kompas Group, Pak Lili. Lalu saya banyak ingat tapi lupa nama. Adik-adik tahu umur saya berapa? 76. Kan masih sehat ya. Kenapa? Karena ibu saya memelihara saya dengan baik. Karena ibu saya itu First Lady, ibu negara pertama Republik Indonesia. Tapi beliau sampai wafatnya masih masak loh. Jadi adik-adik ini siapa coba angkat tangan yang bisa masak? Ya kan, angkat tangannya aja cuman begini-begini. Gini dong, ini pasti nggak ada yang berani masak. Tadi telah diterangkan, karena tadinya saya mesti nyebut ini banyak sekali, ada menteri ada apa, tapi udah nggak usah ya, lebih baik sudahlah seperti penceramah aja, karena membuang waktu, karena katanya 15 menit. Oh nanti kalau lebih 3 jam loh. Nah jadi mengapa toh saya ini diberi penghargaan yang menurut saya tidak mencari penghargaan. Kalau saya tulis semua mungkin 3 lembar penghargaan saya dari dalam dan luar negeri. Itu sebuah apresiasi, dan mengapa saya betul ingin bergerak di bidang stunting. Pak Jokowi kan bilang kepada saya, sebagai saya presiden kelima, beliau presiden kita. Beliau dengan bangga mengatakan begini, saya baru habis flu karena siapa yang lihat kemarin ada acara partai saya di GBK, ternyata debunya itu mengakibatkan saya flu. Pasti adik-adik berpikir, Ibu Mega kok kalau pidato begitu ya? Karena saya terlalu sering kalau harus berpidato secara resmi saya bisa, tetapi itu tidak ada kontak personnya, tidak ada bondingnya. Coba ini ya, saya matanya lihat dari sana, terus itu selalu saya lakukan, terus sampai sana, sampai sini akan tahu saya karena ada kontak bahwa itu sebenarnya mendengarkan atau melongo. Ya betul, saya bisa tahu nanti kalau itu kamu ngantuk keluar. Saya ini dosen juga loh. Jadi maksud saya stunting ini sangat perlu untuk diintrodusir, untuk dilakukan bagi mereka
seluruh rakyat Indonesia, terutama karena yang hamil itu perempuan. Saya belum pernah dengar ada laki yang hamil. Ya, jadi adik-adik yang perempuan ini tolong serius mendengarkan. Tadi telah dengan baik Pak Hasto Wardoyo menerangkan, karena beliau ini dokter ginekolog. Dulu beliau bupati, lalu saya lihat beliau sangat bagus menerangkan. Saya minta pada Pak Jokowi kalau mau mencari orang untuk kepala ketua BKKBN, saya minta Pak Hasto Wardoyo. Karena apa? Pasti tanggung jawab. Nah, adik-adik yang saya cintai, kenapa ini perlu? Dapatkah adik-adik bayangkan kalau Pak Jokowi bilang tahun ini 2023 itu masuk adalah bonus demografi dari Republik Indonesia. Demografi itu bonusnya itu beliau bilang tidak selalu akan terjadi setiap tahun. Kalau kita lihat bandingkan dengan 3 negara yaitu Jepang, Korea, China, istilahnya masuk ke dalam piramid terbalik. Jadi manulanya itu justru banyak di atas dan tidak produktif lagi. Bonus demografi ini kata Pak Jokowi, presiden kita, akan terjadi hanya 13 tahun. Jadi kita harus benar-benar dari seluruh lini itu membangkitkan dan mengangkat, bukan ekonomi saja, sosial, kesehatan dan lain sebagainya. Itu sebabnya mengapa saya lalu dengar begitu Pak Jokowi bilang, aduh Bu, stunting itu kok tinggi ya. Aduh, saya udah gini aja, ini gimana ibu-ibu kita ya? Tahu, saya pun sama, karena ibu saya ceritakan tadi, saya pun melakukan hal itu. Ketika saya mulai mengandung baru 1 bulan, atau kalau sudah diberitahu oleh dokter, saya anak 3, itu betul-betul manajemen rumah tangga itu saya jalankan. Jadi apa? Saya ndak lihat mau beli tas, saya ndak mau lihat mau beli baju, semua full untuk kepentingan 3 anak saya. Betul-betul saya beri gizi yang menurut saya paling baik. Setiap hari saya masak paling tidak dua lauk pauk bagi keluarga saya. Coba jangan ada yang ketawa, karena mungkin ibu ngapain. Kalau sekarang anak sekarang tuh sangat praktis, tetapi tidak berpikir bagi keturunannya. Makanya tadi ada gambar saya, sekarang itu hanya makannya mie pop mie, atau saya bilangnya mie pop. Boleh saja toh. Kok nama saja dipermasalahkan? Maunya saya isinya. Coba bayangkan, saya suka dengar dari tadinya itu Pak Budi Sadikin, anak saya itu apa? Sampai karena saya ingin dia punya gizi sehat tinggi, keren. Sampai hari ini 7 cucu saya itu cantik dan keren dan tinggi-tinggi. Why? Tepok yang keras dong kalian ini. Memangnya mau anaknya stunting? Ya makanya semangat. Begitu aja melongo. Loh, iya. Kenapa? Saya beri makanan terbaik. Sudah ada bukunya tadi, sudah ditunjukkan. Terus apa tambahannya? Ketika saya sudah tidak bisa memberikan ASI, itu paling utama. Banyak anak-anak muda bilang, Ibu nanti badan saya berubah. Aduh, siapa suruh kamu mau menikah? Sebaiknya ndak usah jadi model saja terus. Model saja menikah. Gampang memelihara badan kok. Saya setiap minggu 2 kali pilates. Coba bayangkan.
Itu tergantung dari kita. Wahai perempuan Indonesia, saya nggak mau kasih ceramah dulu sama laki-laki. Nanti kalau saya kasih ceramah sama laki-laki, lebih gawat. Karena 15 waktu ini loh. Jadi adik-adik tolong siapkan diri Anda. Jangan hanya karena saya nanti kan akan jadi dokter bla bla bla. Aduh, dokter aja belum tentu mau masak kok buat keluarganya. Saya kan dibully, tapi saya tidak peduli. Ketika saya bilang, ketika saya lihat ibu-ibu antri, itu maksud saya memberikan opsi bahwa bikin masakan tuh tidak dengan goreng aja, tapi langsung saya dibilang tidak empati bla bla bla. Saya makanya bilang media, terutama Kompas, masih maukah kalian sebagai Kompas Indonesia? Kalau tidak ganti nama. Loh, karena apa? Kompas itu diberikan oleh Bapak saya Bung Karno untuk menjadi media utama Republik Indonesia ini, memberikan hal-hal yang baik, bukan seperti sekarang ini. Begitu. Saya nggak boleh ngomong, punya mulut saya ngomong. Orang gampang, saya sudah tidak punya beban. Karena apa? Mau dibully silahkan. Padahal ini pengetahuan sekali. Masak itu gampang. Ada direbus, dikukus, dipepes, dibakar. Ya, kenapa mesti heboh dengan minyak? Siapa yang mengajarkan kalian? Ibu kalian kah? Mengapa tidak diajarkan? Ibu saya yang seperti saya katakan tadi, itu seorang first lady. Kalau di rumah masih meladeni suaminya dan anak-anaknya dan memasakkan bagi mereka. Itu ibu yang number one. Loh ya betul lah. Coba bayangkan tadi sudah diterangkan, kalau stunting, sudahlah jangan nangis. Saya suka bilang nangis gombal. Itu akibat Anda sendiri, wahai kaum perempuan Indonesia. Karena tidak mau belajar bagaimana bertanggung jawab menjadi seorang ibu. Jadi saya tadi bilang sudah tidak bisa ASI, saya beli susu saja yang terbaik. Saya sisihkan uang saya. Nanti mungkin, oh iya ibu kan ibu anak presiden bla 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 bla. Itu banyak sekali bilang sama saya. No, saya belikan susu yang terbaik. Susu pada waktu itu yang termahal. Saking kepinginnya sehat, coba bayangkan. Saya tambahkan sarang burung. Kalau segini botolnya, saya berikan kira-kira sedikit saja sarang burung. Terus apa? 1 sendok teh madu setiap hari. Setiap hari. Begitu sarapan, saya tunggui sarapan. Saya sediakan sarapan terbaik. Begitu selesai, sudah itu Bang. Kalau ketika mau berangkat sekolah, dulu ada namanya apa ya, saya kok lupa, vitamin. Saya bilangnya 3 ekor nih. Semua mulutnya mesti saya suruh buka. Up, vitamin, up, vitamin, up, vitamin. Apa jadinya? Saya bukannya bohong. Anak saya tuh handsome, tinggi-tinggi. Dan ininya, tepuk tangan itu yang di atas kok, yang mau jadi ibu nggak mau gitu, nggak mau gitu anaknya. Iya, mulai sekarang ibu-ibu jangan mikir pacaran. Itu tadi kan lihat perceraian. Ya karena nggak ada kematangan berpikir untuk menjadi seorang ibu dan ibu rumah tangga. Kaum perempuan Indonesia, hei dimanapun kalian berada, dengar omongan ibu. Mau saya dibully tidak peduli lagi, karena ini adalah untuk generasi yang akan datang. Seperti tadi dibilang apa, saya suka nggak hafal apa genre apa-apa. Saya bilang sama Pak Jokowi, sudahlah Pak, nggak usah ngomongi gitu. Kalau itu genre-genrenya stunting kayak apa Pak, ayo, itu menjadi beban negara itu Kompas.
Mana ada media yang mau nanti memberikan masukan seperti saya ini? Never. Makanya saya bergerak. Dan ini bukan untuk fragmentasi. Oh ini mesti miliknya ini. Langsung saya ditanya, kenapa PDI Perjuangan ngurusi stunting? Why? Ini program pemerintah, kamu pun boleh, siapapun boleh, perorangan boleh, perusahaan boleh. Karena ini adalah untuk apa? Untuk regenerasi yang akan datang. Kebayang nggak? Ayo Pak Hasto, sekarang berapa jumlahnya persentase stunting? 21,6% kan? Dalam 13 tahun bisakah jadi 0%? Ayo, ini tantangan loh. Ayo. Ini sekarang saya merasa bangsa Indonesia itu tidak mau bergotong royong lagi, selalu membuat yang namanya segmen-segmen. Oh kamu itu, saya ini, itu. Coba bayangkan. Jadi kapan kita mau maju? Kapan? 13 tahun loh adik-adik. Yang semester akhir di sini ada ndak? Kalau ngangkat tangan tuh jangan ragu-ragu. Gini. Nah, masih bengkok. Gini. Nah, ibu aja masih bisa lempeng. Apa artinya? Ya bayangkan. Berarti kamu mesti merencanakan kalau mau menikah, kamu umur berapa? Tadi udah dijelaskan baik-baik. Umur berapa yang terbaik untuk kehamilan bagi kamu dan janin kamu dan bayi kamu. Saya hitungnya itu kalau Pak Hasto bilang dari jadi 1000 hari, kalau saya dari jadi 2000 hari. Supaya apa? Saya bisa lihat, monitoring. Oh ini anak koyo opo yo. Mungkin kalian barangkali sempat lihat, saya baru dianugerahi cicit. Aduh cicit saya coba kayak boneka. Baru. Kenapa? Karena turunan bagus, tahu nggak? Loh, turunan bagus tuh jangan lalu konotasinya. Ibu kan anak presiden, bla 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 bla. Ibu presiden, bla 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 bla. Nggak bisa di-create kepinteran itu sangat. Di sini ada nggak yang belajar genetika? Ayo, nggak ada. Tuh, saya udah mikir deh. Aduh, pusing kepala saya. Saya pernah belajar genetika. Anak-anak sekarang kenapa nggak ngerti ya genetika atau nggak mau genetika? Apa itu DNA? Wah, waduh genom. Wah, ini maunya gampang aja. Sekarang yang dari eksakta. Ayo. Jadi eksakta tuh aljabar, analit, apalagi ya matematik, terus apa ya? Pokoknya yang mau jadi dokter, insinyur. Angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3 sebelah sono. Nah, sana. Tinggi-tinggi. Itu adik laki itu kurang tinggi. Gini loh. Emangnya nggak bisa ya? Nah banyak. Ayo jadi dah yang kita nih kekurangan orang eksakta loh. Maunya sosial, ekonomi bukan nggak boleh, tapi udah penuh. Iya. Padahal kita nih urusannya mau membangun apa mau apa sih? Sosial, hukum, ekonomi, apa nih? Psikolog, apa lagi? Mau bangun apa? Padahal kita perlu loh untuk bangun apa? Nah bangun negeri nih. Saya diserahi tugas sama Pak Jokowi untuk megang lagi satu badan namanya BRIN. Kebayang nggak kalau saya tadi nggak mengatakan gelar akademisi saya tuh segitu. Yang di BRIN tuh Badan Research Inovasi Nasional. Tahu nggak? Orangnya berapa? 16.000. Ini sayang kepalanya nggak ada. Itu 10.000 tuh akademisi semua loh. Ini lagi saya genjot, bukannya untuk ngomong doang, teori doang.
Tidak, harus implementasi. Kita bangun negeri ini sepanjang 13 tahun tuh bisa apa enggak? Ayo, ini tantangan lu. Lo ya, kalau koran, media hanya bikinnya, aduh saya sedih banget dah. Kalau saya sore, saya buka TV, trek, ya Allah, gitu loh. Makanya adik-adik sekalian, tolong deh, mulai sekarang, siapa yang udah punya pacar? Loh kenapa? Ngaku aja. Kalau ini masa segini nggak punya pacar, bohong. Atau gini aja dah, apa ya? Teman apa? Apa iku? Enggak. Sekarang gini, teman mau deket-deket. Nah, angkat tangan. Ayo, habis ibu nanya siapa punya pacar, nggak ada yang ngaku. Ya teman mau deket-deket. Ayo, segini, kasihan banget kalian gak laku. Iya dong. Hei, bohong. Kalian seneng kan dengerin ibu ngomong? Iya, kalau anak-anak saya di partai ini bukannya mau ngomongi partai, 3 jam mereka begini. Keren deh. Kalian tadi saya lihat melempem. Saya kasih semangat nanti baru ngerasa dah. Iya, masa kamu tuh kaum terdidik loh, akan menjadi sesuatu buat bangsa ini. Aduh, kalau melempem itu yang 10.000 itu kan saya datangi ya mereka udah nggak berani karena mereka tahu gelar saya segitu. Lo ya loh, nggak bohong. Jadi saya hanya bilang ini, siapa nggak setuju saya sini datang, biar dilihat yang lain. Saya hanya mau yang namanya akademisi Republik Indonesia itu adalah juga pejuang bangsa yang berani ke lapangan. Kebanyakan teori melulu. Betul itu. Nah, kalau nanti saya suruh ke lapangan, bungkem. Kan bisanya bikin penelitian, terus apa itu namanya? Hasil penelitian tuh apa ya Pak? Alah lupa pula. Nah, kayak gitu-gitu. Bikin nih jurnal toh. Kasih toh, kalau udah masuk ke laci toh, loh jangan ketawa loh Pak Yudian, ini benar. Loh ya, itu saya kalau ngomong saya nggak peduli karena saya 2 profesor, 9 doktor, masih mau nunggu. Ayo saya bilang kalau mau debat. Kalau sama akademisi juga yang mau bully saya, kamu pengecut, saya bilang, datang dong sini, kita diskusi and debat. Keren dong. Kayak gitu, ngumpet aja. Gimana sih? Tolong dong, saya kayak gini, umur saya udah 76, makanya saya seneng-seneng aja. Maksudnya apa? Bodoh amat kamu mau bully saya, mau apa? Tunggu aja. Kalau saya nggak setuju, saya gugat ya. Ada loh satu gugatan, masa saya menang, boro-boro. Padahal ada ininya toh, ada hasil apa keputusannya. Sampai hari ini satu mesti memberi permintaan maaf di itunya medianya. Kalau nggak mau mesti bayar saya. Dua-duanya belum dilakukan loh. Saya ketawa aja. Loh ya, ini media kita, bayangin, ayo. Gimana? Yang namanya Kompas itu. Yang diberikan oleh Bung Karno. Saya tanya sama bapak saya, Bapak kenapa sih kasih nama Kompas? Itu akan menjadi penjuru bagi media yang namanya di Republik Indonesia. Saya sering ketemu Pak Yaakob Utama. Beliau
saya masih belum jadi apa-apa. Di hotel apa itu ya, saya ingat apa namanya itu, apa Santika mana itu ya. Nah apa itu situ-situ ya. Iya memang saya suka sekarang tahu tapi lupa nama karena dikurung 3 tahun COVID loh. Ya betul. Jadi saya suka tahu nih di sini ada gambarannya begitu. Iya nanti diundang begitu ngobrol. Jadi kan selalu ya saya sebagai anak muda kan, ya saya merasa bahwa beliau betul sebagai apa ya, seharusnya bagi kalian yang orang Kompas, beliau itu harus dijadikan penjuru. Karena apa? Iya, makanya kalau wartawan kan saya tanyanya gini, nama ya, keren toh. Iya pasti udah deg-degan no. Jadi saya suruh catat tak gitu. Aku dengerin ngomongnya. Oh ya biarin dah, dia ngomong gitu. Kayak kapan itu lucu deh. Di mana ya? Satu sendiri nyelonong. Padahal di mana ya? Tuh suka lupa saya sekarang. Apa ya di Bali itu ya? Sampai kemarin ini apa? Oh ya. Jadi terus ada aja wartawan. Terus taunya gini nanya, Ibu kan dicatat untuk Ibu Megawati bla 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 bla. Oh bukan, waktu di BRIN ada Ibu Ani kepala BRIN saya. Nanti kan gitu, kalau udah nama media untuk siapa tulis. Jadi Ibu Mega, pertanyaan pertama ini, pertanyaan kedua saya udah senyum aja. Udah saya jawab kan. Apa coba pertanyaannya? Iya, itu namanya lost waktu. Maksudnya gini, lah orang ada di BRIN yang ditanyain tuh gini, dan saya sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN yang ditanya gini, Ibu Mega, kapan Ibu Mega akan mengumumkan cawapres? Gile, saya dalam batin berani juga nih, ya saya diem. Terus apa jawaban saya? Dek yang sabar aja ya, ntar juga saya umumkan. Lah kok kesuwen amat toh yo, astagfirullahaladzim. Terus saya bilang kan, ini apa kalibernya wartawan. Saya tahu mereka kan semua kepingin punya prestasi, tapi kan saya mikirnya gini, kok nanyanya di tempat yang beda gitu loh, betul nggak? Lah ini iya ini yang punya koran. Iya jadi ajarin itu wartawan kalau nanya tahu waktu, tahu tempat. Aduh, kok itu saya tahu karena kalau umpamanya saya jawab gitu, wah kan dianya, wah saya dapat, saya dapat berita itu gitu, wah kalian nggak dapat. Aduh, kayak saya ini udah puluhan tahun sama media. Aduh, media itu nanti kalau kamu jadi orang, kalau media nanya jangan spontan, harus dipikirkan bukan pertanyaannya, tapi dibalik pertanyaan itu. Ayo ngerti? Nah, mana yang bagian komunikasi, jadi mesti bisa berpikir apa itu namanya, bukan real tapi dibalik itu. Jadi saya udah tahu saya. Jadi apakah dijawab atau tidak dijawab, daripada dijawab kepanjangan. Kenapa saya bicara gini? Supaya kalian juga nanti belajar, karena ini ada di Kompas, salah satu media Indonesia. Jadi menurut saya, jadilah anak bangsa yang benar-benar tahu. Dan terutama bagi anak-anak muda perempuan yang tidak mau ngaku udah punya pacar atau belum. Iya, saya hanya mau tahu nih sebetulnya begini loh. Karena sama cucu saya, sekarang yang lain toh sudah berkeluarga, tinggal cucu saya berarti 6.
Saya selalu bilang begini. Yang pertama, kalau kamu akan melihat lawan jenismu, saya nih, maka jangan kamu lihat yang di depanmu. Kamu mesti lihat yang di belakangmu. Apa? Kalau lagi kasmaran kan kelihatannya semuanya buta, semuanya keren, semuanya baik, semuanya deh. Tapi kalau kita lihat yang di belakangnya, kenapa saya bisa tahu gini? Saya pernah kuliah di psikologi loh. Siapa yang pernah di psikologi? Ada? Nah itu. Ya, bisakah kalian membaca isi hati orang yang ada di belakang kalian? Mengapa tadi disebutkan perceraian sekarang itu paling banyak? Kalau dijawab tadi dibilang adalah karena ekonomi, saya kurang percaya. Kenapa? Ketika ibu-ibu kita zaman dulu itu sampai langgeng, sampai salah satu diambil. Nah ini kan kamu orang pinter, harusnya mempertanyakan hal itu. Sampai sekarang cemburu aja dibunuh. Kamu lihat nggak? Saya suka lihat namanya disergap. Saya prihatin banget. Masa orang Indonesia yang katanya ramah tamah, penuh cinta kasih, seneng gotong royong, sekarang saling bunuh antar keluarga utamanya. Yang namanya ini istri, saya nih lihat, ini saya lihat tuh kalau salah ngomong sama tuh sergap ada. Bayangkan si ibu ada cemburu pas sama bapaknya topo bombo, anak bayinya dibanting sama dia mate. Coba, tegakah kamu akan melakukan hal seperti itu? Beragamakah kamu untuk melakukan seperti itu? Tidak ada yang berani mengatakan, hanya diperlihatkan. Lalu solusinya itu apa? Saya sering bicara sama Ibu Menteri Perempuan, anak-anak, kalau kita bertiga ini ketemu, nanti kita bicara soal problem, terutama perempuan, kita bertiga nangis. Inikah yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia yang bernama Bapak Insinyur Jokowi, bahwa kita harus maju di dalam 13 tahun untuk menyelesaikan seluruh masalah dan menjadi sebuah negara maju yang keempat? Karena kita ini katanya adalah masih di dalam status negara berkembang. Coba nih, kalau nggak mau hamil, Ibu terus terang KB. Ya, kenapa? Loh, daripada anak saya lihat sampai gimana sambil nonton TV saya berurai air mata. Hari apa tuh ya? Ditemukan anak bayi satu di pinggir jalan. Tapi tidak ditunjukkan, diburengkan. Sudah mati, meninggal. Satu di semak-semak. Saya sampai mikir, ini perempuan apa ya? Siapa suruh kalian berani berhubungan kalau tidak mau menanggung akibatnya? Tadi saya sudah bilang, calon ibu itu adalah perempuan. Saya nggak pernah tahu ada laki itu hamil, tahu nggak? Kalau benar ada itu keajaiban dunia yang diberikan oleh sana juga. Coba bayangkan, untuk apa sih orang untuk menghalanginya bisa, tapi kan selalu bentrok. Aduh, aku kalau lihat anak buahku itu ya yang dari partai, kalau saya tuh sampai mikir, saya ini ketua umum partai kah atau konsultan pernikahan? Wah, datang glumeng-glumeng, gublek, gulung-gulung. Cobain, aku bilang, ini mau diapain ya? Mau ditampar sama saya ya? Dia nangis, nggak ditampar, ini ngapain? Udah, saya diemin aja. Udah kan capek juga ya. Udah,
capek. Nah, duduk sini deket ibu. Nih air putih, minum. Oh, ibu, tolong ibu, itu suami saya selingkuh ibu, katanya udah ada istri barunya ibu, gitu cobain. Loh emangnya kalau gitu kenapa saya yang mesti ngurusin, aku bilang gitu. Loh ya betul dong, memangnya yang punya saya, kan kamu ya? Iya tapi dia nggak mau nurut ibu, bla 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 bla. Udah, kamu menurut ibu, mau ibu cerai. Kan saya dibilang sama laki-laki nanti provokator, bener nggak? Ya tapi ya nggak mau dong, kita punya harga diri. Ingat loh, kamu tuh punya harga diri loh. Iyalah, sudah nggak masanya lagi. Perempuan Indonesia itu tadi baca itu terus, sesama warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Nah ini saya selalu juga suruh ngomong, saya yang bikin. Merdeka! 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 Terima kasih banyak Ibu Megawati Soekarno Putri untuk berkenan tetap di atas panggung. Kami kembali mengundang Bapak Dahi dan juga Bapak Feby Mahendra Putra untuk menyerahkan penghargaan dan Bapak Hasto untuk menyaksikan di atas panggung. Dan tentunya apa yang baru saja kita dengarkan dari Ibu, mari sama-sama kita resapi dan lakukan ya. Apalagi adik-adik kita semuanya generasi muda di sini untuk mari menjadi ibu-ibu yang tangguh dan menghasilkan generasi muda yang luar biasa. Ibu Megawati Soekarno Putri untuk memberikan pesan-pesan tadi untuk kami semua ilhami, dan kami juga ingin mengundang untuk boleh berfoto bersama di atas panggung tokoh inspirator lainnya. Kami mengundang boleh Ibu Hefrita dan juga Ibu Emi bersama juga dengan Ibu Menteri PPPA dan juga Bapak Menteri Kesehatan dan juga Prof Yudian Kepala BPIP dan Bapak Lilik Utama CEO Kompas Gramedia untuk bersama-sama kita berfoto bersama di atas panggung. Bapak Ibu sekalian, tentu ini menjadi awal untuk nanti kita bersama menyaksikan lebih banyak lagi inspirasi dalam talk show. Namun bersama, marilah semangat dari para inspirator ini mengilhami kita semua dan membawa kita lebih lagi bisa menggemakan gerakan-gerakan pencegahan stunting di Indonesia untuk mencapai Indonesia bebas stunting. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk para tokoh, para inspirator, para perempuan hebat Indonesia yang hari ini menerima anugerah dari Tribun dan juga BKKBN. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian sudah membagikan semangat kepada kita semua untuk bersama-sama tidak hanya melakukan hal-hal yang bisa membuat anak-anak di generasi saat ini yang sudah stunting untuk bebas dari stunting, tapi juga generasi keluarga-keluarga yang menghasilkan anak-anak yang bebas stunting. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan dalam talk show inspirasi setelah ini. Kami perkenankan Ibu Megawati, Bapak Ibu Menteri, dan juga Bapak Ibu untuk dapat menempati tempat yang telah tersedia. Sembari kami mempersiapkan panggung ini, Bapak dan Ibu, tentunya yang hari ini sudah kita dengarkan bersama menjadi pesan adalah bahwa untuk menghasilkan generasi yang pintar, cerdas, dan tadi ya, bahagia juga menghasilkan cinta kasih dan kedamaian. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan banyak hal juga yang bisa kita perbuat. Hari ini di atas panggung tidak sendiri, tentunya saya akan mengundang narasumber-narasumber yang menjadi inspirasi kita semua yang sudah melakukan banyak hal untuk menggerakkan banyak hal yang juga menjadi tokoh maupun juga program-program untuk pencegahan stunting. Kita akan sambut mereka dalam acara talk show inspirasi berikut ini. Dari Studio 1 Menara Kompas, Jakarta, inilah talk show penghargaan inspirator dan penggerak cegah stunting. Narasumber kita hari ini, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu. Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia, Emi Nurjasmi, dan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra. Acara ini akan dimoderatori oleh Glory Oyong. Selamat petang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di panggung bersama saya Pak Hasto, Ibu Emi. Saya ingin menyapa Ibu Ita, akrabnya ya Bu ya. Dan juga tentunya Bapak Feby. Yang hari ini tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali inspirasi dari juga Ibu Megawati Soekarno Putri mengenai bagaimana mencegah stunting. Tapi sebelum kita masuk dalam apa saja program-program dan gerakan yang sudah dilakukan oleh para inspirator, saya boleh ke Pak Hasto terlebih dahulu. Bapak, kita ketemu bulan 3 ya Pak. Sudah 4 bulan yang lalu di panggung ini untuk menggerakkan sebanyak mungkin orang bersama-sama bahu-membahu gotong royong menangani stunting. Nah, Bapak boleh sedikit digambarkan gerakan yang sudah digulirkan, bagaimana dampaknya yang kita lihat dan lebih mau kita gemakan lagi untuk penanganan stunting ini. Silakan Pak Hasto. Iya, terima kasih Mbak Glory. Jadi yang sudah kita gulirkan itu kan ada pilar ya, ada 5 pilar ya. Yang pilar pertama itu membangun komitmen agar semua pimpinan itu punya komitmen untuk memerangi stunting. Ya. Dalam hal ini kita sangat didukung, dibantu oleh Ibu Megawati yang selalu memberikan dorongan kepada semua pemimpin-pemimpin daerah di mana saja ini, termasuk ada Bu Ita yang hadir di sini, juga Ibu Bidan, dan semuanya ini didorong untuk punya komitmen yang luar biasa. Kami juga diarahkan, ini Pak Yoga hadir dari Wapres dan juga di bawah arahan Pak Menteri Kesehatan, kemudian kita bangun komitmen. Nah kemudian program yang kedua itu ada edukasi, ya, termasuk hari ini kita mendengarkan banyak arahan dari Ibu dan juga dari nanti teman-teman ini untuk memberikan suatu edukasi, masif informasi secara nasional. Kemudian yang ketiga itu konvergen, jadi harapannya ya apapun yang diarahkan kepada stunting itu terkonvergensi, jadi mengerucut kepada sasaran, yang tepat sasaran. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menyediakan akses pangan yang cukup ya. Kemudian pilar yang kelima itu kita harus melakukan inovasi, kemudian juga evaluasi dan juga pendataan. Ini penting sekali karena tanpa data kita tidak bisa bekerja. Saya kira itu yang program secara umum. Masih. Terima kasih Pak Hasto. Tadi dalam sambutan sebelumnya sempat menyinggung betapa peran dari para bidan juga. Di sini ada Bu Emi, Ketua Ikatan Bidan Indonesia. Bu, boleh diceritakan kepada kita bagaimana peran perempuan terutama Bu ya, dan para bidan dalam melakukan pencegahan stunting, dan di dalam keluarga juga peran perempuan ini sangat luar biasa untuk menghasilkan generasi yang sehat. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Benar sekali, perempuan dengan bidan itu kita bermitra. Jadi kami punya tagline bidan sahabat perempuan. Karena memang kita di Indonesia tuh bidan itu semuanya perempuan. Nah tugas bidan ini memang urusan perempuan. Sepanjang siklus kesehatan reproduksi, mulai dari sebelum hamil, pada saat hamil, melahirkan, kemudian pelayanan kontrasepsi, termasuk bayi dan balita. Dan jumlah bidan di Indonesia itu lebih dari 400.000, sebagian besar 75% ada di masyarakat, di pelayanan primer Pak Hasto, puskesmas dan Polindes, Poskesdes. Jadi bidan dengan perempuan itu sangat mudah untuk berkomunikasi karena memang kita ada di tengah-tengah masyarakat, mudah diakses. Nah tugas kami untuk perempuan-perempuan tentu yang utama adalah memberikan edukasi. Tadi bagaimana kesiapan untuk menikah, kesiapan untuk hamil, kemudian tadi bagaimana juga menjaga jarak kehamilan. Tugas utama bidan adalah memberikan edukasi. Setelah itu kita melakukan pelayanan.
Baik, jadi itu peran-perannya sangat sentral ya Bu ya untuk dapat menyentuh langsung ke para perempuan ibu-ibu yang melahirkan generasi. Saya nanti ke Ibu lagi, saya ingin ke Ibu Ita terlebih dahulu. Semarang ini sebagai salah satu kota dengan angka penurunan stunting terbaik Ibu. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian? Karena data yang saya pegang di tahun 2021 tuh angkanya 21,3% Ibu kalau tidak salah. Dan di 2022 10,4% Ibu. Wah ini luar biasa sekali penurunannya lebih dari 11% ya Bu ya dalam 1 tahun. Dan ada beberapa program dahsyat dapur sehat atasi stunting ya Bu ya. Kemudian ada lagi program pelita ya Bu ya. Daycare, rumah pelita. Nah boleh Ibu ceritakan seperti apa sih Bu yang dilakukan dan tentunya ini dukungan dari pemerintah daerah yang luar biasa sehingga berhasil melakukan penurunan yang luar biasa. Ya Mbak, jadi di Kota Semarang ini kami mempunyai tagline konsep bergerak bersama. Jadi bagaimana semua stakeholder, baik yang dari pemerintah Kota Semarang di dalamnya, kemudian juga ada BKKBN, dari Kementerian Kesehatan, ini semua bergerak termasuk tim penggerak PKK, ini melakukan kegiatan-kegiatan yang bersama-sama. Kemudian anggaran-anggaran ini juga istilahnya kalau bahasa Jawa itu dibrukkan gitu ya. Jadi semuanya itu dikumpulkan menjadi satu prioritas. Tapi tidak kalah pentingnya juga bagaimana kita melibatkan generasi-generasi muda ini. Jadi di Kota Semarang ada namanya genre. Pada saat yang lalu dikumpulkan oleh Pak Hasto untuk bagaimana generasi muda ini juga mengajak teman-temannya untuk tidak menikah muda. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati ini sangat menjadikan kita ini pondasi yang sangat luar biasa. Termasuk juga namanya dahsyat. Jadi dapur sehat atasi stunting ini adalah inspirasi kita semua ini adalah Ibu Megawati. Jadi betul kalau menjadi tokoh inspirator dan penggerak stunting ini Ibu Mega sangat luar biasa. Karena kami dituntut untuk beliau memberikan resep-resep buku tentang stunting ini yang tidak memakai produk-produk luar negeri. Jadi tidak ada namanya makanan itu dari ikan salmon gitu. Bukan kita tidak senang, tapi senang cuman harganya mahal ya bagi mahasiswa juga gitu, bagi kita semua. Kemudian juga semacam mungkin sayur mayur yang dari impor. Jadi Ibu memberikan bagaimana kita menyusun menu sehat, mudah masaknya, kemudian pemenuhan gizinya ada dan murah harganya Mbak. Kemudian dari buku itu kita implementasikan di semua dasawisma tim penggerak PKK sehingga ini yang menjadi salah satu penyebab turunnya stunting karena ibu-ibu diajak masak. Bahkan kami selalu bicara, kalau ibu-ibu ini kan zaman sekarang seringnya apa? Nonton apa? Drakor, drama Korea. Saya bilang, enggak apa-apa Bu, masak tapi sambil nonton drama sambil masak gitu. Jadi katanya gosong gitu. Ya ini, tapi ini ada salah satu bagaimana kita mengajak. Kemudian yang kedua ini namanya rumah pelita. Jadi penanganan lintas sektor untuk baduta stunting. Jadi ini rumah seperti tempat penitipan anak, tapi ini untuk anak-anak yang mengalami stunting. Jadi di situ diberikan edukasi-edukasi kurikulum di mana anak-anak itu diberi makanan sesuai dengan buku, kemudian diberi pola asuh karena sebenarnya kan stunting ini ada 3 menjadi penyebab ya Pak Hasto. Jadi yang pertama adalah gizi buruk, kedua adalah pola asuh dan yang ketiga adalah sanitasi. Sehingga mereka diberikan pendampingan dan alhamdulillah mungkin ini bisa jadi contoh juga bahwa dalam waktu 3 bulan anak-anak ini berat badannya naik sekitar 1,5 kilogram dan tingginya ini tumbuh 0,5 sampai 1 sentimeter. Dan saat ini kami juga nanti pada tanggal 22 juga akan melakukan launching rumah pelita dan posyandu untuk pendampingan dari segi ketahanan mental. Jadi ibu-ibu ini diajarkan untuk tidak stres, untuk bagaimana mengasuh anak ini dengan baik, dengan
wanita Indonesia keren gitu ya. Jadi ini yang menjadi bagaimana konsep bergerak sehingga stunting bisa turun sangat drastis di Kota Semarang. Wow, itu dia tadi peran-peran dari banyak pihak yang digabungkan oleh pemerintah daerah untuk menangani stunting melalui DK dan juga tadi menu-menu sehat ya. Saya mau ke Pak Feby, media juga perlu mengambil peran dan bagaimana juga Tribun Network dalam hal ini memberikan komitmennya untuk menggemakan pencegahan stunting. Silakan Pak Feby. Mbak Glory, Pak Hasto, sebelum saya jawab, izinkan saya menyampaikan pantun soal stunting Pak. Boleh ya Pak ya, Mbak Glory ya. Nanti tolong dijawab sama cakep, karena saya hanya cakep ketika menyampaikan pantun. Di luar itu saya nggak cakep. Potong rambut pakai gunting. Nah, gunting dibawa ke tempat tidur. Mari bantu cegah stunting, sumbang dana dan telur. Yeah. Satu lagi biar hangat. Jinak-jinak si burung merpati. Merpati terbang hinggap di dinding. Terima kasih Ibu Megawati, inspirator penanganan stunting. Jadi menanggapi Mbak Glory tadi, Mbak, memang Tribun ini concern betul sama stunting ini. Kita pengen buktinya dari segi jumlah aja dulu lah ya. Saya baca data Mbak ya, dari bulan Januari sampai ke Juli Pak Hasto, kita itu menghasilkan sekitar 3033 berita menyangkut stunting dan sekitarnya. Jadi kira-kira satu hari itu 6 berita. Dan dari berita-berita itu rata-rata satu berita dibaca oleh 3.000 orang. Ya, page view lumayan lah. Kenapa? Karena memang kita tidak memberitakan stunting secara to the point gitu. Tapi kita mesti harus bikin berita-berita kita, konten kita itu menarik buat milenial. Kalau terlalu makro, terlalu mendikte gitu nggak suka mereka. Oleh karena itu Tribun ini mengemas berita yang lebih how to Pak. Jadi how to itu seperti yang Pak Hasto tadi sampaikan, bagaimana sih ketika kiatnya atau petunjuknya ketika kita hamil, mau menikah dan sebagainya. Memang ada guyon Pak di berita itu, ada satu lelucon begitu, jangan memilih istri yang pandai cari uang Pak. Kenapa? Karena kita sembunyikan di sepatu kita ketemu uangnya Pak. Disembunyikan uang kita di kopiah ketemu juga. Itu namanya istri yang pandai cari uang. Maka yang kita anukan adalah bagaimana memilih istri yang pandai memelihara dan bisa menumbuh kembangkan anak. Jadi berita-berita itu kita kemas secara sederhana ya. Lalu dalam bentuk audiovisual, lalu lebih kepada bagaimana kita memberi how to-nya. Ya, how to itu menyusui yang baik, bagaimana memilih susu yang baik, bagaimana anak mau makan, karena satu hal yang di kita belum tentu anaknya orang kaya ternyata dia bisa memperoleh gizi yang cukup. Karena beberapa orang anaknya orang kaya tapi karena tidak tahu bagaimana memberi makan atau memelihara anak sehingga anaknya itu kurus kering padahal orang tuanya kaya karena anaknya memang nggak doyan makan. Ya, jadi itu yang mungkin contoh-contoh berita yang kita berikan dan sejak kita kick off beberapa waktu yang lalu membantu BKPBN, sekarang kita sudah mendapatkan sekitar 134 kakak asuh. Ya, lumayan lah. Kakak asuh itu artinya kan kita bisa mengajak masyarakat untuk membantu anak-anak atau keluarga yang tidak beruntung. Dan target kami pada semester kedua ini bisa menjangkau sekitar 1.500 anak-anak lewat bertumbuh kembangnya Bapak asuh di 35 provinsi yang kita memang punya kantor. Dan kita punya reporter di 550 kota kabupaten. Begitu Mbak Glory yang kita. Semoga dengan hari ini bertambah lagi tadi kakak asuhnya ya. Betul. Ya, itu kita harapkan semuanya. Para influencer gitu ya. Jadi kalau Bu Mega tadi sudah menyampaikan sesuatu, ini barangkali akan menggerakkan orang-orang yang beruntung untuk membantu mereka yang papa ya, menjadi kakak asuh. Supaya target kita 138 itu kalau bisa sampai akhir tahun melompat jadi 500 gitu Pak. Wah, ini yang kita harapkan bersama. Iya. Dan tentu dampaknya juga luar biasa. Betul. Bapak Ibu, karena waktu kita yang terbatas, tapi saya ingin ada pesan yang penting di akhir talk show kita ini. Boleh saya mohon perkenanannya untuk masing-masing memberikan satu kalimat penutup yang kuat. Mungkin dari Ibu Emi terlebih dahulu. Baik. Kalau kita bicara masalah stunting itu terjadinya bukan tiba-tiba, ya bukan setelah lahir terus anaknya jadi stunting. Stunting itu prosesnya panjang.
Sebelum hamil ibu itu harus sehat. Saat hamil dia sehat akan janin di dalam kandungannya akan bertumbuh kemudian melahirkan bayi yang sehat. Jadi untuk mencegah stunting tidak hanya kepada bayi yang sudah ada. Jauh kita harus tarik ke hulu karena sudah membawa masalah sebelumnya. Ibu hamil yang anemi, ibu hamil yang kurang energi kronik, ibu hamil yang tidak sehat, tentu janinnya tidak sehat. Dengan sendirinya pertumbuhan di dalam rahim saja tidak optimal. Nanti setelah lahir tentu juga kualitasnya tidak akan lebih baik. Dan setelah lahir perlu diberikan ASI. Nah ini ASI ini tadi Pak Hasto bicara memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan segala sesuatu ya. ASI itu adalah makanan terbaik bagi bayi. Sampai 6 bulan beri ASI saja. Setelah 6 bulan dilanjutkan memberi ASI sampai 2 tahun dengan makanan pendamping ASI. Karena memang tidak cukup kalau cuma ASI saja. Nah hal ini yang kami sampaikan kepada perempuan-perempuan, kita mencegah stunting tidak pada bayi yang sudah ada saja. Yang akan menikah pun kita sudah memberikan edukasi agar siap menikah, siap untuk hamil, siap melahirkan dan siap Merawat untuk anak ya. child rearingnya, untuk pengasuhannya. Baik. Tadi ada asah, asi, asuh. Nah sekali lagi juga untuk stunting di samping nutrisi yang kurang, ini juga stimulasi penting. Baik. Ya tadi asuh. Jadi bayi itu didukung, distimulasi. Pada saat memberikan ASI itu bagian dari stimulasi. Supaya menjadi anak yang Menjadi kuat dan anak sehat yang ya Bu kuat ya. pada saat kita memberi ASI, kontak mata ibu dengan bayi itu stimulasi. Iya. Lengketnya bayi ke dada ibu itu bagian dari stimulasi. Jadi luar biasa untuk mencegah stunting itu tidak susah sebetulnya, tapi memang harus tahu caranya. Sehingga kami bidan, ini kami alhamdulillah dengan Pak Hasto hampir 200.000 bidan ya Pak ya, sudah ditunjuk, ditugaskan sebagai tim pendamping perempuan dan tim pendamping keluarga TPK itu ada dari bidan, ada dari PKK dan KB ya, dan bidan sebagai koordinator. Baik. Jadi luar biasa sekali terobosan yang diambil oleh Pak Hasto karena kita tidak bicara setelah bayi lahir, Tapi jauh sebelum jauh itu. sebelumnya, Baik. sebelum menikah. Nah, jadi mudah-mudahan dalam mungkin tahun-tahun ke depan ya Pak Hasto, ibu hamil itu ya memang ibu yang sehat. Baik, Ya, terima jadi kasih seperti Ibu Emi itu. pesannya. Ibu hamil adalah ibu yang sehat. Ya. Pak Hasto, boleh diberikan pesannya kepada anak-anak muda terutama yang ada di sini juga. Iya, ini anak-anak muda luar biasa ya. Jadi pesannya itu keluarga itu harus direncanakan ya. Jangan main-main, kalau mau hamil itu jangan main-main gitu loh. Harus direncanakan betul. Ya kalau mau hamil jangan main-main, kalau main-main jangan hamil juga gitu ya. Tadi itu ya generasi berencana tadi ya. Iya, jadi direncanakan betul. Jadi kan saya sering kritik mereka itu kan terlalu banyak pre-wedding ya, tapi nggak mikirkan prekonsepsi itu loh. Itu aja kritik saya. Anda itu terlalu banyak pre-wedding, foto sana, foto sini, semua di gunung dipanjat, pohon dipanjat untuk foto. Tapi prekonsepsi nggak Anda pikirkan sama sekali, nggak mikir ngukur lingkar lengan, periksa HB. Itu aja lah ya pesan saya ya, marilah kita bertobat lah kembali ke jalan. Jadi generasi berencana ya. Iya. Jadi utamakan prekonsepsi tadi ya dan Iya. daripada pre-weddingnya. Iya. Ibu Ita. Ya tentunya kami mengajak kepada seluruh generasi-generasi muda. Tadi saya sampaikan oleh Ibu Megawati bahwa kita ini utamanya perempuan-perempuan untuk sadar bahwa kita ini nanti akan hamil, kemudian melahirkan, mengasuh. Tapi perlu dijaga untuk di sebelumnya. Jadi stop kawin bocah, ini sesuai dengan Bu Menteri PPPA gitu ya. Kemudian jangan takut untuk kita ini mungkin menikahnya ya agak-agak tua sedikit boleh ya. Ya, di Jawa Tengah itu ada pesannya Pak Ganjar itu Ya. jangan ada jus,
jus itu janda usia sekolah. Jangan sekolah gitu, jadi jangan ada jus gitu. Jadi memang janda usia sekolah ini jangan terlalu banyak di kota Semarang khususnya. Tapi tentunya kami berharap generasi-generasi muda ini bisa mengawal akan nantinya di 2045 menjadi generasi emas yang hebat sekali. Wah, itu dia pesannya ya Bu ya. Dan mungkin satu lagi Pak ya, selain jus tadi ada jarkoni ya, ngajari iso tapi ora iso ngelakoni itu juga jangan ya Bu ya. Nah, jarkoni ngajari iso ngelakoni ora iso. Ora iso. Oke, jarkoni ya. Jarkoni. Iso ngajari ora iso ngelakoni. Nah, ini yang banyak harus tuh jargon di Jawa Tengah, ada juga jateng gayeng nginceng wong meteng. Nah, itu tuh. Ngintipin ibu hamil ya, supaya ibu hamil pun sudah diperhatikan untuk generasi yang luar biasa. Pokoknya kalau Jawa Tengah sama Semarang ini banyak jargon-jargon yang menarik untuk generasi emas Indonesia, generasi muda ini untuk tidak menikah muda dan akan ber-KB apabila memang diperlukan. Nah, ini dia yang perlu kita sama-sama ingat dan sebarkan juga. Pak Feby, silakan. Ya, tadi Pak Hasto mungkin lupa tadi, tapi diingatkan oleh Mbak Ita tadi. Ini ada satu jargon lagi satu. Saya ingat betul dari ini kekulaannya dari Pak Hasto. Kalau menikah jangan main-main, kalau main-main jangan menikah. Nah, itu. Dan saya sih berharapnya karena kami ini siap membantu program ini, jadi kami berharap mereka-mereka yang tengah beruntung organisasi apapun bersama-sama dengan kami untuk menggalang bantuan bagi mereka, kami siap membantu, terutama untuk menerima bantuan berupa telur, Mbak Glory. Jadi kita punya gerakan di seluruh unit kantor kita, cukup 2 telur kita bantu. Jadi kami siap membantu bagi mereka yang dermawan, bagi mereka yang beruntung untuk ikut concern meskipun sedikit terkait dengan pencegahan dan bagaimana kita bisa menurunkan angka stunting, membantu Pak Hasto sampai pada target 14%, meskipun itu bukan pekerjaan yang kaleng-kaleng menurut saya. Wah, terima kasih. Ya, yang bersama butuh dukungan untuk bersama dengan Tribun Network juga dan BKKBN menyumbangkan telur menjadi nutrisi untuk anak-anak stunting untuk pencegahan. Terima kasih banyak Ibu Emi, Pak Hasto, Ibu Ita dan juga Pak Feby. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk para inspirator ini. Dan tentu kita berharap semua upaya yang dilakukan dapat menghasilkan generasi Indonesia yang emas. Bapak Ibu sekalian, diskusi ini, talk show ini dan juga tadi penganugerahan inspirator pencegahan stunting juga akan ditayangkan ulang melalui YouTube channel di seluruh jaringan Tribun Network. Bapak Ibu dan terutama teman-teman muda silahkan nanti share ya sebanyak-banyaknya supaya gerakan ini, inspirasi ini juga menjadi gema kepada seluruh Indonesia untuk Indonesia bebas stunting. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, di penghujung acara ini saya Glory pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa. Gerakan Cukup 2 telur, semesta mencegah stunting. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Tribun Network. Nah, selemah-lemahnya protein hewani itu kalau kita tidak usah cari yang mahal-mahal itu ya tadi seperti Pak Feby disampaikan, telur. Setelah pulang dari sini, kalau kalian positif stunting, menggerakkan orang untuk membantu, kalian menyelamatkan generasi bangsa Indonesia. Cukup 2 telur. Inisiasi Tribun Network bersama BKKBN. Menggandeng kakak asuh anak stunting, menyalurkan telur kepada anak-anak Indonesia yang membutuhkan. Untuk mewujudkan mimpi anak negeri. Ini keluargaku. Dan ini adikku, yang paling nyebelin sedunia. Umurnya cuma beda 1 tahun dariku. Tolong bantuin. Tapi apa-apa selalu minta dibantu. Dia juga paling suka cari perhatian.
ayah ibu juga ikut manjain dia. Gak boleh kena debu lah, gak boleh capek lah. Rasanya aku ingin dia menghilang. Suatu hari doaku dijawab Tuhan. Adik benar-benar menghilang. Semoga adik baik-baik aja ya. Pokoknya kabarin ibu terus. Kata ibu, adik stunting. Tolong bantuin. Gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Hindari 4T. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Beta pung nama Obi. Beta pung cita-cita itu menjadi pemain basket yang tinggi, biar bisa masukin bola dari jauh tuh. Hai, aku Akila. Kalau aku mau jadi konten kreator yang kreatif, karyaku bisa dilihat orang banyak. Halo, nama aku Vino. Cita-citaku yang ingin menjadi pilot yang pintar, biar bisa terbang tinggi di atas awan. Anak-anak kita adalah harapan dan tumpuan Indonesia. Namun ada masalah yang menghalangi mimpi mereka. 1 dari 5 anak Indonesia mengalami stunting.